Perhatian, keamanan perbatasan di Australia sangat nyata dan ditegakkan dengan ketat. Ini dikelola oleh Australian Border Force, ABF, yang beroperasi di semua bandara internasional, pelabuhan laut, dan di seluruh garis pantai maritim yang luas di negara ini. Pasukan Perbatasan Australia ABF adalah lembaga penegak hukum federal yang sah yang bekerja bersama Departemen Dalam Negeri dan petugas biosecurity untuk menegakkan imigrasi, memeriksa visa, paspor, dan menghentikan kedatangan yang tidak sah. Bea cukai, menggeledah bagasi dan perangkat elektronik untuk mencari senjata ilegal, obat-obatan terlarang, dan uang tunai yang tidak diumumkan. Keamanan hayati, menyita makanan, bahan tanaman, dan produk hewani yang dilarang untuk melindungi lingkungan dan sektor pertanian Australia yang unik. Pasukan Perbatasan Australia, acara TV populer keamanan perbatasan. Garis Depan Australia adalah sebuah film dokumenter observasional yang mendramatisir pekerjaan nyata sehari-hari para pejabat pemerintah saat mereka memproses penumpang dan mencegat penyelundup. Daging sapi, ayam, dan bebek adalah produk berisiko tinggi. Meskipun sudah dikeringkan dan dikemas, mereka masih bisa membawa berbagai penyakit termasuk penyakit kaki dan mulut. Ada banyak yang diperiksa di bagasi para penumpang dan salah satunya kebetulan dari Indonesia. Dan bagi saya ini pertama kalinya ada penumpang Indonesia yang diperiksa dan saya juga sangat terkejut dengan apa yang petugas temukan di dalam koper mereka. Sementara di tempat lain, di ruang pemeriksaan pengiriman barang, ini adalah kasus lain, di mana semua pengiriman barang yang datang dari dalam atau luar negeri khususnya harus melewati pemeriksaan yang sangat ketat. Di sini, petugas mengatakan yang mereka lihat di dalam box dan setelah di-scan di layar tampak seperti sepotong kayu dari jenis tertentu. Tapi hanya dengan mengetuknya sebentar bunyinya seolah-olah berongga. Sangat mencurigakan. Dan mereka mencurigai ada sesuatu di dalamnya yang diselipkan. Dan patung-patung itu dalam pemeriksaan lebih lanjut. Untuk diketahui, Australia memiliki beberapa undang-undang keamanan perbatasan dan biosecurity terketat di dunia, yang ditegakkan secara ketat oleh Australian Border Force dan Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, DAF, untuk melindungi ekosistem pulau yang unik, pertanian, dan keselamatan publiknya. Setiap hari di Bandara Sydney, dan di seluruh kota besar lainnya di Australia, ribuan tas datang dari berbagai penjuru di seluruh dunia. Tas-tas dikemas di rumah, hotel, tuan rumah atau rombongan besar dan semua tempat diantaranya seringkali penuh kejutan. Itulah sebabnya karantina harus diperiksa semuanya. Dan ini adalah koper penumpang dari Indonesia. Petugas menemukan 3 kantong di dalam koper, tetapi ada tanda-tanda jelas adanya makanan, bahan organik di ketiga kantong tersebut. Pasangan suami istri Indonesia tersebut ditanya petugas. Suami mengatakan tidak yakin dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia bawa karena ternyata istrinya yang mengepak dan memasukkan makanan tersebut ke dalam koper. Si istri bilang, bumbu dapur tapi petugas langsung membongkarnya. Dan ternyata sesuatu yang tidak disangka-sangka telah terjadi. Betapa terkejutnya, yang ditemukan oleh petugas adalah penumpang gelap yang tidak diinginkan. Australia dan Selandia Baru secara luas dikenal memiliki bea cukai biosecurity terketat di dunia. Pemeriksaan ketat mereka terhadap makanan, tanaman, dan barang-barang biologis terlarang melindungi ekosistem asli. Untuk pemeriksaan bagasi yang menyeluruh, pertanyaan terperinci, dan penegakan yang ketat terhadap barang-barang pribadi terlarang. Di samping itu, juga, Amerika Serikat, Singapura, dan Arab Saudi memiliki kontrol perbatasan keseluruhan yang paling ketat. Kembali ke pemeriksaan pasangan suami istri dari Indonesia. Betapa terkejutnya petugas saat petugas wanita menemukan sesuatu yang tidak biasa mengerikan di dalam koper bersama dengan makanan dan bumbu yang istrinya secara rahasia memasukkannya ke dalam koper. Ya, seekor kecoak yang lumayan besar. Petugas menjelaskan bahwa serangga tidak perlu ditindaklanjuti, non-actionable. Mereka tidak menimbulkan resiko. Namun yang jadi masalah adalah investasi tersebut yang mereka khawatirkan dan kemungkinan telur juga dimasukkan di dalam kantong. Dan seperti terlihat, petugas menyemprotkan sedikit cairan di area di mana mereka menemukan dan melihat serangga beserta makanan-makanan yang terbungkus. Dan sepertinya tidak ada tanda-tanda lagi penumpang gelap yang menumpang tapi mereka masih khawatir dan tetap memeriksa sambil menyemprotkan cairan anti serangga di area tersebut. Dan kabar baiknya bagi penumpang Indonesia karena makanan mereka sudah dinyatakan aman. Tapi petugas menekankan kepada mereka pentingnya untuk menyatakan jujur atau dicawang, yes, apapun yang mereka bawa di kartu pernyataan yang telah diberikan kepada semua penumpang sebelum mendarat. Mengikuti petugas bea cukai dan perlindungan perbatasan Australia saat mereka berupaya menegakkan berbagai hukum karantina, bea cukai, imigrasi, dan keuangan negara tersebut.
Program ini membawa pemirsa ke balik layar Departemen Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina Australia. Orang-orang yang bekerja di departemen ini telah dipercayakan untuk melindungi perbatasan Australia dari penyelundup narkoba, imigran ilegal, calon teroris, hama berbahaya, dan penyakit eksotis. Program ini mengungkapkan beberapa metode yang mereka gunakan untuk memisahkan kesalahan jujur yang dilakukan oleh wisatawan yang tidak bersalah dari motif yang jauh lebih jahat dari para penjahat. Sebelum memasuki bandara Australia atau melewati perbatasannya, Anda harus mendapatkan visa yang sah, memeriksa aturan biosecurity yang ketat, dan menyiapkan paspor serta alamat akomodasi Anda. Seperti inilah bentuk kartu pernyataan yang disediakan dan harus diisi, cawang apa saja yang para penumpang bawa di dalam koper. Juga alamat tujuan para penumpang tinggal. Kalau tidak jujur maka akan didenda sesuai dengan kesalahannya. As happened recently, on Friday, July 31st, 2026, a passenger from Ukraine was carrying fish, meat, and spices and was fined $3,960 Australian dollars.